Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai pemirsa Kakak Media, kembali hadir di program podcast hanya di Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Bersama saya Dinda, dan tentunya di program podcast kali ini kita akan mengusung tema yang sangat-sangat luar biasa, yakni perjalanan keluar dari kegelapan, bagaimana cara melawan relapse. Jadi kita akan mengupas tentang bagaimana cara untuk keluar dari jeratan narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang Pak Mubarok sebagai narasumber kami untuk berbincang bareng-bareng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin boleh disapa pemirsa Kakak Media, Pak? Iya, selamat pagi pemirsa Kakak Media dimanapun berada. Alhamdulillah. Kesibukannya apa, Pak, hari ini? Menjadi bapak rumah tangga, menjalani hidup, ya seperti biasa. Alhamdulillah. Dan seperti yang kita ketahui, narkoba adalah ancaman serius yang dapat menghancurkan masa depan. Ketika seseorang terjerumus ke dalam lingkaran gelap, hidup bisa berubah secara drastis yang awalnya dianggap sebagai jalan pintas untuk mengatasi masalah atau sekedar pelarian sementara. Dan kita langsung saja masuk ke sharing tanya jawab, Pak. Siap. Dan Bapak, saya mau tanya untuk pertanyaan pertama, bagaimana bisa diceritakan tidak Pak awalnya terjerumus dalam penggunaan narkoba? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini mengenang kisah lalu ya. Jadi kalau saya aslinya Kalimantan, di Kalimantan Utara, Tarakan. Pertama kali mengenal itu sekitar 2003-2004an lah. Mengenal, tahu, oh ini jenisnya ini, modelnya kayak gini, namanya ini. Tapi baru mulai menggunakan itu sekitar 2005-an. Berjalan kurang lebih 13 tahunan. 13 sampai tahun. 2018-an. Jenis yang saya gunakan itu jenisnya sabu. Kenapa sampai terjerumus? Pengaruh pergaulan mungkin ya. Lebih ke faktor itu sih, pengaruh pergaulan, pengen diakuin di dalam kelompok, terus juga faktor karena terlalu nyaman bersama teman, ternyata dia pemakai, akhirnya kita ngikut. Ya seperti itulah. Singkatnya seperti itu. Jadi faktor utama itu karena pergaulan ya Pak, pertemanan? Bukan sih, kalau saya pribadi faktor utamanya itu lebih kepada karena kurang nyamannya komunikasi di dalam rumah. Ya silakan flashback masing-masing ya. Buat pemirsa Kakak Media juga silakan flashback masing-masing. Terkadang ada hal yang mau kita sampaikan di rumah, tapi terkadang momennya nggak ada atau tidak ada kebiasaan saling keterbukaan di dalam rumah. Akhirnya kita mencari teman yang lebih nyaman sama teman. Akhirnya kan sudah nggak ada tuh, dengan sedikit demi sedikit mengikis rasa nyaman di dalam rumah. Akhirnya kita lebih nyaman di luar tuh. Akhirnya adalah sebutannya bestie, sahabat, apa semua. Betul. Nah dilala pada saat kita sudah nyaman itu, belakangan tahu ternyata sahabat kita itu adalah seorang pemakai. Dan di situ kan sudah muncul tuh perasaan tidak enakan kalau menolak ajakan sahabat. Nah jadi saya rasa faktor utamanya itu komunikasi yang baik ya di dalam keluarga sendiri. Jadi memang ada pengaruh besar ya Pak ya, keluarga itu sangat supportnya terhadap anak gitu Pak? Sangat no, kalau saya pribadi merasakan itu sangat sangat berpengaruh. Mungkin menjadi faktor yang paling utama mungkin, kenyamanan, komunikasi yang efektif dalam rumah tangga, dalam keluarga. Apa yang menjadi titik balik Pak akhirnya memutuskan untuk berhenti menggunakan narkoba? Surrender ya, menyerahkan hidup. Menyerah maksudnya dalam apa Pak? Capek gitu? Jadi gini, SMA saya itu lumayan baik. Saya sempat ngikuti event antar SMA se-provinsi kemarin. Terus juga dapat ngikuti event sekota Tarakan, dapat nomor, dapat beasiswa kuliah. Saya senang organisasi, aktif organisasi.
karena narkoba itu hilang semua. Yang dulunya ngomong mungkin sama anggota DPR, kita diskusi itu hal biasa, tapi sudah menggunakan ketemu Pak RT pun kita ndak dihargain. Dan ternyata yang paling kerasa sudah tidak ada rasa kepercayaan dalam keluarga sama saya. Pekerjaan hancur, saya sempat mimpin usaha cabangnya kakak saya juga hancur. Nah jadi akhirnya malahan tuh endingnya itu harus hidup di pinggir jalan. Nah jadi wes sudah tidak ada hal yang berharga lagi, sudah nyerah, benar-benar nyerah. Sampai mungkin bisa dikatakan kayak sampah masyarakat mungkin Pak ya, kayak merasa seperti itu gitu, sudah agak kejam ya bahasanya. Terpojokan mungkin ya Pak ya. Tapi kenyataannya begitu. Yang Dinda sampaikan benar. Kejam tuh kata-kata, tapi yang benar. Posisi itu saya merasa jadi sampah, jadi aib keluarga, sampah di lingkungan. Yes, itu. Bagaimana Pak cara mengelola stresnya, tekanan atau emosi negatif yang memang bisa memicu keinginan untuk kembali lagi untuk ngedrugs? Oh, itu proses yang panjang ya. Tapi sebelum melangkah ke situ, saya sampaikan pada saat saya sudah tidak memiliki apa-apa, saya sudah suren, saya sudah menyerahkan hidup saya pribadi. Keluarga saya hadir tuh di situ tuh. Nah, saya ngomong, "Mak, guys, nyerah, aku mau rehab." Nah, di situ sekali lagi titik baliknya pada saat saya kembali ke keluarga. Memang pada dasarnya kenyamanan di keluarga minim, makanya saya keluar. Tapi pada saat ending saya suren akan hidup dan ingin memulai hidup baru, keluarga paling depan. Di satu sisi saya sempat menyalahkan keluarga saya, kok nggak bisa mengerti, kok kolot banget sih orang tua ini, kok nggak bisa mengerti. Betul. Perjalanan sekarang anak muda tuh harus seperti ini kan begitu. Tapi di sisi lain pada saat saya sudah mau memulai hal baru, suren, orang tua ya keluarga tetap di depan. Saya rehab di 2018 di Januari, tanggal 13 Januari saya masuk rehab Lido Bogor, pusat rehabilitasinya BNN. Berjalan sampai melanjutkan pasca rehab di Cirebon. Habis itu saya sempat OJT di salah satu yayasan swasta di Surabaya, Plato Foundation. Di sana saya dapat bimbingan yang baik dan berujung saya diangkat jadi staf. Nah, di situ memulai hal yang baru tuh. Menjaga relapse. Kalau pertanyaan Dinda selanjutnya tadi, menjaga relapse-nya bagaimana, mengatur emosinya bagaimana. Dalam perjalanan rehabilitasi rawat inap di BNN Lido Bogor itu, di situ saya banyak belajar. Ternyata masalah yang muncul di kehidupan kita bukan karena orang lain, tapi karena kita menyikapinya terlalu berlebihan. Iya, contoh nih, Din, kamu kurang cantik. Kalau nanggepin itu dengan amarah, itu akan jadi masalah. Ya, tapi kalau dianggapi guyon kan biasa-biasanya. Nah, terus kenapa emangnya? Selesai, tidak jadi masalah. Itu hal sesimpel itu. Nah, jadi memang benar kuncinya itu ada di diri sendiri, bagaimana kita merespon itu semua. Mengelola emosi sangat baik, sangat penting dalam recovering addict. Saya menyebut recovering addict ya, pecandu dalam pemulihan. Dalam proses pemulihan itu, kalau kita pribadi itu menyebutnya recovering addict. Tadi kan Bapak sempat ngomong ada proses rehabnya Pak ya. Apakah ada momen-momen sulit pada saat itu? Banyak, sangat banyak. Pertama gini, karena proses rehabnya itu jauh di Lido Bogor, keluarga saya di Kalimantan. Pertama tuh ngerasa kayak orang dibuang. Dibuang? Iya, serius. Jadi kan famili saya yang lain itu dikunjungin tuh. Kan kita di sana nasional. Se-Indonesia ada di sana. Saya ketemu sama teman-teman yang dari Medan, Padang, Bogor juga ada, dari Jakarta ada, Surabaya ada, yang dekat-dekat. Mereka dikunjungi. Setelah mereka dikunjungin, kan malam kita biasa ada sharing circle ya, dalam rawat inap itu sharing circle. Mereka menyampaikan, feeling gimana brother hari ini? Oh, feeling lagi good.
Itu setiap hari ya Pak ya? Ya, setiap hari. Pertama aktivitas mulai itu kita sharing juga, tapi sharingnya membahas masalah apa yang harus terjadi di rumah itu pagi. Malamnya kita sharing untuk mengevaluasi apa yang terjadi di selama satu hari itu dan menyampaikan feeling hari itu apa yang terjadi dan membuat feeling kita itu seperti apa. Nah itu seperti itu setiap hari. Jadi kalau habis dikunjungin tuh ya family yang lain tuh ngomong feeling lagi good nih. Wah, ada yang datangin istrinya, terus ada yang datangin orang tuanya, feeling good. Dan saya tidak merasakan itu. Oh, sakit ya awalnya. Tapi setelah berjalan beberapa hari, brother saya, family saya yang ngomong feelingnya good itu hanya butuh 1-2 hari. Hari ketiga dia sudah ngomong feelingnya lagi bad. Terus kita nanya, kenapa badnya? Kerasanya apa? Kerasa jauh, kerasa ditinggal sama keluarga. Dan di situ pada saat dia sharing itu saya bersyukur. Untung aku tidak dibesuk. Kalau aku dibesuk aku akan pasti merasakan itu. Dan ternyata setelah dibesuk, orang tuanya pulang, itu sangat mengganggu proses pemulihannya dia. Feeling badnya itu bertahan beberapa hari. Sementara feeling goodnya itu hanya bertahan 1-2 hari. Feeling badnya itu bisa lebih lama. Ada ininya ya, positifnya juga sebenarnya kalau nggak dijengukin gitu ya Pak ya. Tergantung sudut pandang kita bagaimana. Kalau saya pribadi sih, satu mata uang koin ya, punya dua sisi. Di satu sisi terkadang kita melihat negatifnya, tapi butuh waktu memang untuk melihat yang positifnya. Dalam proses pemulihan Pak, ada momen-momen nggak di mana ada godaan untuk kembali relapse? Wow. Susah ya Pak ya pertanyaannya. Trigger ya, ada sih. Pada saat lagi tekanan, masalah lagi numpuk, ada keinginan yang belum bisa tercapai. Kan dulu saya terbentuk 13 tahun dari proses narkoba yang mengajarkan saya sebuah perjalanan yang instan. Mau ini dapat, mau ini dapat, mau ini dapat, mau ini dapat gitu kan. Sedih kena narkoba bisa happy gitu. Tapi setelah tinggalkan narkobanya, sedih harus bisa tuh dimediket istilahnya di dalam rawat inap kemarin di Lido itu, dimediket feelingnya sendiri itu butuh waktu memang. Jadi kalau ada trigger, ada. Sekencang apapun seorang recovering addict berlari, relapse itu 1 langkah di belakang. Jadi kalau ditanya pernah, kalau ada recovering addict ngomong nggak pernah trigger, menurut saya bohong ya, bohong besar. Karena pasti pengen. Ya, makanya ada materi yang disampaikan sama kami, relapse prevention, warning signs of relapse itu ada. Tapi ada strategi khusus nggak Pak untuk yang diterapkan? Oh ada. Apa itu? Itu sesuai individu masing-masing. Karena yang tahu trigger itu muncul ya cuma saya sendiri. Orang luar tidak bakalan tahu. Kalau saya pribadi, saya tahu apa yang membuat saya trigger, dan pada saat itu muncul, yang paling utama saya lakukan adalah me time. Ubah dari tempat duduk, pokoknya bergerak kayak. Karena menurut saya pada saat saya mulai kepikiran trigger itu, ngerasain trigger itu, dengan saya ubah dari tempat duduk saya melakukan aktivitas yang lain, itu sangat membantu untuk mengalihkan pikiran dan perasaan saya. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi terkadang duduk kepikiran, saya langsung melakukan aktivitas apa aja yang membuat mengalihkan pemikiran itu. Itu tips yang saya lakukan dan itu yang paling cocok menurut saya pribadi. Jadi itu ada salah satu tips ya Pak ya, me time. Iya. Tapi yang biasa ngapain Pak? Mungkin baca atau berenang mungkin? Main game ya boleh. Terus bikin kopi sendiri ya boleh. Terus juga makanin ikan di belakang rumah ya boleh. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi kan orang punya proses me time itu kan banyak-banyak ya Pak ya? Ya, macam-macam. Dan bagaimana peran keluarga dan teman komunitas selama proses pemulihan Pak? Oh, sangat berpengaruh sih kalau saya pribadi. Ya.
Alhamdulillahnya saya punya teman-teman yang di dalam keseharian rutinitas saya itu, saya punya teman-teman tuh yang sangat-sangat membantu. Pada saat saya salah mereka langsung menegur. Pada saat saya down juga ada tempat untuk bercerita. Nah itu mereka sangat membantu. Peran serta keluarga sangat besar, teman-teman ya juga sangat besar. Jadi sebenarnya dukungan dari mereka juga ada pengaruhnya Pak ya? Sangat berpengaruh. Terkadang gini loh, terkadang kalau kita lagi fokus dengan satu masalah, bukan kita tidak cerdas, bukan kita tidak pintar ya, saya rasa bukan. Tapi karena kita terlalu fokus, kita tidak bisa melihat jalan lain dari penyelesaian masalah itu. Makanya butuh teman dan support system yang bisa membantu melihat masalah itu dari sudut pandang yang lain. Jadi support system, baik itu teman, keluarga, itu sangat penting dalam proses recovering addict saya. Dan ini ya Pak ya, lumayan banyak, saya udah sedikit kadang kalau mungkin menjadi bapak kayaknya tidak sanggup gitu ya Pak ya, yang tadi bapak ngomong dianggap kayak tidak dianggap gitu, antara hidup dan tidak gitu ya Pak ya. Dan apa yang paling merubah hidup bapak dalam proses yang berhasil lepas dari kecanduan ini? Yang paling merubah ya, keluarga mungkin Pak? Ya, dulu waktu saya masih aktif menggunakan drugs, saya sempat berkeluarga, tapi harus pisah. Awalnya sih tidak terima ya, tapi dalam perjalanan rehab nyadar mana ada perempuan yang mau hidup sama laki-laki yang lebih pentingkan drugsnya daripada keluarga. Itu yang sangat memukul saya, dan itu yang saat ini yang selalu saya ingat untuk belajar untuk lebih baik. Prosesnya tidak mudah dan prosesnya tidak bisa instan, memang panjang perjalanannya. Betapa berharganya nilai sebuah keluarga, orang tua, saudara. Dulu waktu saya masih aktif itu, saudara saya ada dan tiada, saya tidak pernah nyari. Nah sekarang tuh jauh, saya di sini, keluarga di Kalimantan, video call tidak pernah berhenti. Seminggu paling sedikit 2-3 kali video call. Orang tua juga seperti itu. Jadi lebih berarti. Tapi pernah berterima kasih nggak Pak sama masalah yang datang ini? Masalah lalu saya? Iya, karena mendekatkan keluarga kan Pak. Pelajaran yang pertama saya dapatkan di proses rehab di Lido, saya tidak bakalan bisa melangkah ke depan kalau saya tidak melepaskan langkah yang di belakang. Saya tidak bakalan bisa meraih masa depan kalau saya tidak bisa memaafkan, menerima masa lalu saya. Tapi bukan berarti mengabaikan masa lalu, enggak. Justru malah masa lalu saya menjadi pendorong kuat yang membuat saya harus melangkah ke saat ini, dan itu yang membuat saya berada di saat ini, masa lalu. Dan saya sangat berterima kasih itu. Saya sama Dinda tidak bakalan ngomong saat ini, apalagi membahas fokus masalah ini, kalau saya tidak punya masa lalu yang kemarin. Saya sangat berterima kasih. Dan ya sedikit gengsi sih ngomong kalau mohon maaf ya sama orang-orang yang dulu pernah saya sakitin. Tapi itu selalu saya lakukan dalam hati saya. Saya tidak berani mengucapin sama person by person ya, ketemu sama saudara saya. Ada kakak saya yang selalu membiayai, saya pengen begini, dia selalu support, tapi saya abaikan, saya curangi dia karena saya lebih pilih drugs, akhirnya meninggalkan semua itu. Saya selalu ngomong minta maaf di hati saya, dalam diri sendiri. Ya, tapi kalau ketemu kakak ya malu juga lah ngomong. lebih banyak gimana ya, kalau ketemu kakak itu lebih banyak
ngobrol biasa, Ngobrol biasa, santai gitu. santai. Dan di awal kan sempat menyinggung yang tadi Pak, bagaimana Bapak bisa menghadapi stigma masyarakat tentang recovering addict? Awalnya berat karena saya terdidik 13 tahun menjadi orang yang tidak enakan dan sensitif. Narkoba sensitif ya bawaannya. Iya. Jangankan omongan, lirikan aja itu membuat hal yang Down. hal-hal yang sensitif ya menurut kita dulu waktu masih aktif. Jangankan diomongin, dilirik aja sudah bikin gak enak hati tuh. Tapi dalam proses rehab itu saya belajar ternyata kita tidak punya kekuatan untuk menutup mulut orang dengan dua tangan kita. Ya terkadang dua tangan itu dipakai aja untuk tutup kuping. Betul, tutup telinga Pak. Ya, tutup telinga sendiri. Tapi bukan hal yang mudah untuk merubah itu. Dari yang kita selalu peduli omongan orang, tiba-tiba harus belajar cuek dengan omongan orang itu bukan hal yang mudah. Sulit. Langkah pertama yang saya lakukan untuk melawan stigma sosial itu. Dan setelah itu saya selalu ingat selama saya tidak menabrak hak orang, ya wes saya jalan. Kalau salah, tidak ada tindakan manusia yang tidak salah di mata orang lain. Bagi temannya Dinda, sahabatnya Dinda kan selalu baik. Tapi untuk musuhnya Dinda selalu jahat. Nah iya. Jadi kan tidak bisa dirubah kalau gitu. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu suka dengan kita Pak ya. Iya dong. Kita hadir itu kita juga bersikap, ngomong, kita tidak bakalan bisa membuat semua orang di sekeliling kita itu senang, nyaman, tidak bakalan. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Apa ada pesan atau pelajaran penting yang ingin disampaikan Pak kepada mereka yang masih berjuang? Yang pertama saya mau menyampaikan gini. Kakak media ini kan di IAIN nih, kampus. Saya pernah belajar, saya pernah duduk jadi mahasiswa. Apalagi mahasiswa di semester 7, 6, 7, 8 itu ya. Itu kan masuk semester jenuh. Dan kalau saya pribadi mengingat yang lalu, semester itu menjadikan kalian itu posisi mahasiswa atau mahasiswi yang rawan. Karena stresnya bertambah tuh. Nah, untuk teman-teman yang masih pemirsa kakak media, saya cuma ngingatin khusus yang teman-teman di kampus nih IAIN. Hari ini punya masalah, hadapin. Besok jangan berharap tidak ada masalah. Itu pasti ada masalah. Hadapin lagi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tapi semua butuh proses. Semua pasti bisa diselesaikan, tapi butuh proses. Narkoba bukan solusinya. Justru malahan kalau hari ini kalian tertekan, itu tandanya kalian akan naik kelas tuh. Kalau hidupnya lempeng aja terus, nggak ada punya masalah, berarti ya mungkin kalian melalui hidup itu dengan topeng yang banyak kali ya. Makanya semua orang bisa suka, nggak ada masalah. Itu buat teman-teman. Dan untuk family saya di luar sana yang masih aktif dengan drugsnya, saya cuma bisa nyampein gini. Mungkin sudah waktunya kita hidup dengan jujur. Narkoba itu membawa kita hidup dengan penuh kebohongan. Belajar menghargai hidup. Masih banyak orang yang kepengen di posisi kita saat ini, tapi mereka belum bisa. Teman-teman di luar sana yang masih aktif ngedrugs, tidak semuanya masalah ekonomi yang kalian hadapin. Kalian juga punya ekonomi yang baik terkadang. Banyak orang di luar sana yang kepengen di posisi kalian. Coba hargain itu. Tidak ada masalah yang selesai dengan drugs. Justru drugs membuat kalian tambah bermasalah. Meninggalkan drugs sulit, bukan berarti tidak bisa. Terus untuk pemirsa kakak media di luar sana yang belum kenal drugs, cukup tahu informasi.
Kan ada peribahasa tuh, tak kenal maka tak sayang. Nah, jangan sampai kenalan berarti. Nanti takutnya sayang sama narkoba. Bahaya. Nah, iya makanya. Cukup tahu informasinya. Mungkin kalau saya pribadi, di antara teman-teman dekat ngedrugs dulu di Kalimantan, cuman 2 orang seingat saya yang bisa lepas dari drugs dan berjalan dengan baik saat ini. Dan itu sekarang teman dekat, Pak? Enggak. Oh, bukan. Saya cuma tahu informasinya, saya tidak pernah menjalani komunikasi lagi sama dia. Karena itu warning signs of relapse tuh. Dia kan sahabat saya tuh. Nanti asik ngobrol, nanti triggernya muncul. Ketimbang nanti triggernya muncul, bagus dicegah, jangan sampai ngobrol lama. Cukup tahu kabarnya dia. Oh, alhamdulillah deh kabarnya sekali begini. Dan dia juga sering melihat Facebook saya, ngelihat oh ternyata sudah begini. Sempat sih komen Facebook saya, ya cuman saya komen dengan emot aja, jempol apa semua, saya tidak terlalu panjang ngobrol. Ya cuman ya alhamdulillah tahu kabarnya dia ternyata bisa survive juga meninggalkan drugs. Dari 5 orang, yang satunya ada yang masuk masuk RSJ, ada yang ketangkep, ada juga yang sudah meninggal. Nah, jadi dari 5 orang teman dekat itu 2 orang berjalan saat ini, yang 3-nya sudah di jalan yang lain. Nah, jadi buat teman-teman di luar sana yang belum kenal, jangan sampai kenal. Kalau sudah kenal, jangan pernah sungkan. Saya rasa, menurut pengalaman saya, BNN salah satu tempat yang proper tuh untuk masalah narkoba. Kunjungi BNN, ngomong baik-baik. Mereka punya konselor di sana. Ngomong baik-baik sama konselornya BNN. Jadi ini pertanyaan terakhir, Pak, untuk menutup hari ini podcast kita. Yuk. Apa yang memang harus dilakukan saudara atau keluarga jika memang ada kejadian seperti ini? Bagaimana cara mereka mensupport? Mereka melakukan seperti apa, Pak? Oke, dalam artian sama studi kasus seperti saya pribadi ya. Saudara saya bagaimana nyikapin saya seperti itu ya. Pecandu itu orang yang sensitif. Kami tidak butuh ceramah, tapi kami butuh pendengar. Kami lari ke narkoba karena terlalu banyak sampah yang tidak bisa ditumpahkan. Menjadi keluarga, menjadi saudara yang punya waktu khusus untuk bercanda, mungkin kita ngobrol bareng, mungkin nonton bareng, makan bareng, itu sangat dibutuhkan. Buat saudara-saudara di luar sana yang punya saudara menjadi pecandu dalam pemulihan, recovering addict, saya cuma nyampaikan gini. Pertama, satu, masalah keuangan jangan diloskan tuh. Dan itu yang saya lakukan sampai saat ini. Saya tidak pernah los pegang duit. Dan terkadang saya jalan dengan pegang duit seadanya, secukupnya. Yang kedua, kalau saudara bisa menjadi pendengar yang baik, kami tidak akan mencari tempat curhat lagi. Jadi akan mencari? Ya, kami akan mencari saudara untuk curhat, ngomong. Karena itu sangat membantu tuh. Karena sampah yang di dalam hati itu harus selalu dibuang setiap hari, jangan numpuk. Terus selalu dipantau, jangan dilepas 100%. Tetap mengawasi. Gimana ya hitungannya ya? Dilepas aja dia maunya seperti apa hidupnya, biar dinentuin. Dan ini ajarin untuk dia bertanggung jawab dengan masalah yang dia timbulkan. Sebagian orang tua, kalau anak punya kasus, orang tua akan menjadi orang yang paling di depan untuk menyelesaikan kasus anak. Menurut Dinda itu baik apa enggak? Baik. Enggak. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena orang tua itu mendidik anaknya untuk tidak bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Dan dia secara tidak langsung mendidik anaknya untuk menciptakan mindset kalau buat masalah ada orang tua tuh yang bantu menyelesaikan. Emang orang tua selamanya hidup? Tidak. Nah, itu dia tuh. Jadi mentalnya harus baik.
Jadi untuk saudara atau keluarga di sana, kalau anak saudara kalian itu anak kalian punya masalah, ajarkan dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi support keluarga dan saudara, saya rasa seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak Mubarak, sudah banyak sharing-sharing informasi bahkan ilmunya ya Pak ya. Dan saya juga berterima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke podcast Kakak Media. Dan kali ini kesimpulannya adalah, awalnya saya mengira bahwa pertemanan itu adalah salah satu pengaruh untuk bisa menggunakan narkoba. Ternyata tidak. Ada faktor lain yang menjadi latar belakang bahwa ternyata keluarga juga sangat penting untuk mendukung kita, mensupport kita dalam keadaan apapun. Dan semua masalah itu harus diselesaikan ya Pak ya. Ya. Tidak boleh lari. Dan narkoba itu bukan salah satu pelarian sementara. Jadi narkoba itu bukan solusinya. Ya. Dan terakhir nih untuk pemirsa, jangan lupa untuk nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast ini agar bisa menambah ilmu dan wawasan kita semuanya. Din, sebentar. Sebelum menutup, ini ada kalimat yang selalu disampaikan konselor saya. Dan saya rasa saya harus sampaikan juga. Dan ini selalu saya sampaikan. Konselor saya ngomong begini di Lido. Waktu kita masih aktif menggunakan, kita itu adalah sampah. Tapi ingat, sampah itu masih bisa didaur ulang. Oke? Dan hasil daur ulang itu ada dua, limbah sampah atau jadi barang antik. Nah, buat teman-teman yang masih aktif menggunakan, mungkin saat ini kalian posisinya sampah, tapi kalian harus ingat, sampah masih bisa diolah dan hasilnya bisa menjadi limbah sampah, yang mana pemulung saja tidak mau mengambil itu. Tapi kalau kalian memilih menjadi barang antik, kalian akan diburu para kolektor dan tidak bisa dinilai karena nilainya tak terhingga. Apapun hasilnya, akhirnya prosesnya bagaimana, itu semua kalian yang nentuin sendiri. Kalian mau jadi barang antik atau kalian mau jadi limbah sampah. Wah, ilmu baru lagi. Ternyata sampah, iya betul. Mengingat semua sampah itu bisa didaur ulang. Dan sekian dari saya sebagai perwakilan dari kru media. Saya Adinda Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.